وبركاتهم أنوارهم ومسارهم أنوارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصياتهم وأن الله يدخلنا في حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم وأن يحشرنا في زمرتهم وأن الله يدخلنا معهم جنة الفردوس بغير حساب على تلك النيات وعلى كل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بأنواع النعم والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan dalam keadaan yang mulia ini, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan Allah nikmat umur, kemudian nikmat sehat, hingga kita diberikan Allah kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, yang mana mungkin ada sebagian saudara kita yang tidak mendapatkan dua nikmat ini, yaitu nikmat umur dan nikmat sehat. Ada mungkin sebagian dari keluarga kita yang sudah berdoa mulai Rajab kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke Ramadan. Tapi apa mau dikata, Allah punya ketentuan. Belum sampai Ramadan beliau sudah mendahului kita. Nah, kita alhamdulillah masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat umur. Kemudian ada juga saudara kita yang diberikan kesempatan bertemu bulan Ramadan, namun diberikan cobaan dengan ujian sakit. Nah, kita alhamdulillah dua-duanya kita dapat. Nikmat umur kita masih dapat, kemudian nikmat sehat pun kita dapat. Kita doakan saudara kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmat di dalam kuburnya, dan saudara kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah subuh hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6, yalah, hari yang ke-6 daripada bulan suci Ramadan. Itu pun kalau sampai, yalah, saya kena jam 10 pengumuman di masjid telah berpulang ke rahmatullah. Nah, sampai berarti hari ke-6, yalah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Makanya di antara doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini, kan kalau nisfu Sya'ban itu apa? Yang paling mustajab itu jadi waktu
malamnya. Nah kalau Ramadan itu 24 jam. Kalau hari biasa mungkin ada waktu-waktu tertentu yang mustajab doa. Nah kalau Ramadan 24 jam biar berdoa, waktunya mustajab. Jadi kesempatan mengkawal di pondok dulu biar sebelum Ramadan itu beristilah tulisnya di kertas doa tuh napa-napa minta kita di Ramadan, di listnya tulisnya. Jadi kita di Ramadan itu minta lagi catatan untuk ialah ibaratnya Allah itu apa? Maha kaya kesempatan. Apalagi Allah itu yang paling senang diminta. Lain non kita harus dimintai, minta terus saja. Non Allah malah apa? Suka diminta terus, malah apa? Allah paling suka kalau hambanya itu apa? Merintih-rintih memohon kepadanya. Makanya kadang doa kita maka kabul itu bukan Allah pada sayang, tapi Allah wujud kita merintih-rintih meminta kepadanya. Kayak kita turun anak kadang dia rekannya apa? Merengek yang memang dari atau dulu gitu. Tadi kita waktu cuma lihatnya apa? Merengek. Ya. Jadi apa? Kesempatan Ramadan ini kita berdoa ya. Kemudian juga yang patut kita syukuri, tadi kita sudah melaksanakan salah satu ibadah yang diberikan Allah kelebihan secara khusus di bulan Ramadan dibandingkan di bulan lain, yaitu sembahyang berjamaah. Nah tadi sudah apa fadilahnya yang Allah berikan secara khusus. Kalau di bulan Ramadan lain, memang fadilahnya ini khusus. Kalau di bulan Ramadan fadilahnya khusus. Kata Rasulullah, man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, siapa yang mendawamah istiqomah sembahyang berjamaah di bulan Ramadan, a'tahullahu lahu bi kulli qadamin ibadah sanah. Allah catat baginya satu langkah dia melangkahkan kaki dari rumahnya menuju masjid, Allah catat ibadah sanah, ibadah setahun. Jadi kesempatan biar nih Allah besar-besaran apa? Memberikan apa? Kesempatan dalam kita. Inilah yang membuat umat-umat yang lain itu apa? Iri kepada umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek tapi nilainya yang panjang ya. Jadi kesempatan kalimat waktunya biar berjamaah bisa ya gitu, biar mengalir mulai rumah tuh sampai ke sini ya. Kalimat waktunya, apalagi bulan Ramadan mau apa? Jangan sampai tertinggal kalimat waktunya berjamaah di masjid ya. Kemudian apa yang patut kita syukuri juga, kita diberikan Allah kesempatan hadir di majelis ilmu seperti saat ini. Kenapa? Karena hadir di majelis ilmu juga diberikan Allah keutamaan secara khusus dibanding bulan lain. Apa keutamaannya? Kata Nabi, man hadara majlisul ilmi fi Ramadan, siapa hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, kata a'tahullahu lahu, Allah catat baginya, Allah catat apa? Bagi orang itu setiap apa? Dia hadir di majelis ilmu, Allah catat ibadah sana, ibadah setahun, dan Allah bangunkan baginya Madinatan, satu buah kota di dalam surga. Jadi saya lihat juga nih barang misalnya mengaji sudah kada awal ya, kayak orang hatam sekali, 2 kali, 3 kali misalnya hatam 2 nih barang kita jangan tertinggal sampai yang jamaah
hadir di majelis ilmu, maka tulisannya tuh dia hadir dia. Kalau ada tulisannya tuh siapa menamari, berarti apa? Nangguin tuh buat juga. Nanggur itu menyinggung aku ya, tapi menyinggung. Cuma tulisannya di kitab tua itu siapa yang hadir, berarti apa? Kada harus memperhatikan Allah yang hadir. Dapat dah. Apalagi istilah memperhatikan, ya kan? Siapa makhluk utama menyinggung, kada menyinggung ada cuma tulisan di kitabnya apa itu? Ya maaf Allah, kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, yang mana pada pagi hari ini kita memasuki bagian yang kedua dari kitab ini. Nah kebetulan bulan Ramadan kita disuruh apa? Menjaga anggota tubuh kita dari maksiat supaya kita masuk dalam tingkatan puasa yang kedua, yaitu puasa khawas atau puasa khusus. Ya, kan tingkatan puasa ada 3, yaitu puasa awam, puasa khusus, puasa khusus atau istilahnya puasa khawas dan khawasul khawas. Puasa awam itu hanya puasa orang yang menjaga dari yang membatalkan puasa, kada makan, kada minum, kada berhubungan suami istri dan segala yang membatalkan puasa. Itu hanya puasa umum. Ibaratnya itu apa? Puasa yang biasa. Nah kita setidaknya naik ke tingkatan yang kedua, yaitu puasa khusus atau puasa khawas. Itu puasanya orang yang menjaga anggota tubuhnya dari maksiat, dari dosa. Nah pertanyaannya, bagaimana bisa menjaga anggota tubuh dari dosa kalau kita kada tahu apa dosa-dosanya? Mata apa dosa-dosa mata, tangan apa dosa-dosa tangan. Nah di sini akan dibahas satu persatu, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bagian yang kedua, kan kitab ini terbagi kepada 3 bagian. Bagian yang pertama sudah kita bahas semalam tentang cara atau adab-adab mengerjakan ketaatan atau ibadah. Adabnya apa saja, mulai bangun kuring semalam sampai kuring kembali, nah sudah kita bahas. Nah lalu bagian yang kedua yaitu tentang cara meninggalkan maksiat. Ketahuilah olehmu wahai talib, wahai penuntut ilmu, kata Imam Al-Ghazali, bahwa agama itu terdiri dari 2 bagian. Jadi kalau ngaku beragama Islam, pasti yang kita kerjakan itu tidak lepas dari 2 bagian ini. Pertama, meninggalkan maksiat. Kedua, mengerjakan taat. Nah, ada yang membuat kita itu apa? Banyak ibadah tapi tetap masuk neraka. Taatnya jalan, ibadahnya jalan, tapi maksiat jalan juga. Nah ini jalan Al-Mahmud Zuhri, kita tuh sih kada bisi pahala, asal jangan bisi dusta. Iyalah, biar banyak pahala tapi banyak juga dosanya. Jadi apa? Jangan sampai asyik ibadah tapi maksiat jalan juga. Nah, harus seimbang, ya. Taatnya jalan, ibadah jalan, tapi maksiatnya stop. Nah, ini ngomongnya ibaratnya biar imbir berisi, tapi imbirnya bocor sama ngomongnya kan. Nah, bagus apa? Imbirnya bagus, diisi sedikit isinya tetap berisik, ya. Nah jadi 2 hal ini pasti setiap hari, setiap detik tidak luput dari kita. Bisa meninggalkan maksiat, bisa mengerjakan taat. Lalu kata Imam Al-Ghazali, meninggalkan maksiat itu
adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Nah, jangan kira orang-orang yang taubat tuh mah ya, nyamannya sudah taubat. Jangan dikira mereka lebih berat dari kita yang mengerjakan taat. Nah, makanya pahalanya lebih besar meninggalkan maksiat dari mengerjakan taat. Nah, karena lebih berat. Karena mengerjakan taat mudah dibuat oleh setiap orang, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi meninggalkan syahwat atau maksiat hanya dapat dilaksanakan oleh para siddiqin, yakni orang-orang yang benar. Nah, nanti ini Ramadan ialah membujur-bujur biar menjaga maksiat, ialah keluar pada rumah aja lalu bahaya kan bahayanya membujur-bujur menjaga, nah langsung alihkan pandangan amunnya pada tahan dia udah sebujur apa berendam ya lah makanya buruk pandangan pertama Tuhan ya kada dosa kan di kitab apa lakal ula wa alaika tsani. Pandangan yang pertama itu ada beberapa, tapi syaratnya langsung balik. Tapi pandangan pertama tapi berendam sama itu dosa. Pandangan pertama juga aja tapi berendam lah. Berenang ya harus alih pandangan. Makanya Ramadan ini mencoba jangan tapi apa di tanah macam-macam pulang ya di rumah aja. Tapi wah ini kadang di tanah pada di rumah HP pulang ya lah. Jadi kadang apa lebih berat meninggalkan maksiat. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Artinya orang yang berhijrah dengan sebenarnya ialah orang yang berhijrah dari kejahatan, yakni meninggalkan akan maksiat. Itu bujur-bujur hijrah. Kan ini orang istilah-istilah apa hijrah. Jadinya itu hijrah sudah semua. Hijrah itu bukan hanya pakaian, dahulu asalnya salawat jin. Wah ini ambil itu salawat jin ya lah, dahulu salawat jin, baju iblis, topi apa. Nah wah ini ambil deh. Wah ini gaya nama gaul memang pakaiannya. Nah ini juga mak gaul, sepertinya gaya ulama. Gaul sepertinya bagus dipegangnya sejauh ini kopiah. Itulah hijrah. Hijrah yang sebenarnya itu adalah orang yang meninggalkan maksiat, bukan hanya penampilan. Nah, hijrah dari maaf misalnya lalu apa maksudnya kalau bejambut bujur itu sunnah ya lah bejambut, cuma maksud bujuran itu apa meninggalkan maksiat. Nah, dan mujahid yang sebenarnya ya orang yang berjuang fisabilillah yang sebenarnya adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Nabi kan pulang dari perang Badar, dan Nabi Muhammad apa? Tahukah kalian ada lagi perang yang lebih besar dari perang ini? Ya sahabat, ada apa lagi ya Rasulullah? Ada aja Nabi. Apa kata sahabat? Lalu ujar Nabi, yaitu perang memerangi hawa nafsu. Ini Ramadan musuh kita paling berat itu kan salah satunya iblis, syaitan, kemudian nafsu. Nah iblis sama syaitannya dibilang udah, cuma akhirnya bertahu kenapa guru ini tahu aja kan. Karena memang kalau baik kalau ada lagi musuh kita, maka musuh dalam selimut yaitu nafsu. Maka nafsu ini saking apa?
Saking jahatnya ialah waktu pertama kali diciptakan oleh Allah, lalu dihadapkan lawan Allah, ditanya oleh Allah. Ujar Allah, man anta wa man ana. Ya Allah, siapa kamu, siapa aku? Apa jawabannya? Nafsu. Anak-anak, anta nafsu. Ya bahasa kitanya, aku ikam. Oh, yang kayak nafsu apa? Jahatnya. Bandelnya nafsu. Hanya diciptakannya hanya terima kasih, malah aku ikam nafsu. Langsung nafsu setelah itu dibakar api neraka selama 40 tahun. Imam dibakar, lalu dikeluarkan, ditanya lagi, mana anta wa mana anak? Ya Allah, apa jawaban nafsu? Anak-anak, anta mana bisa keras biar mulai awal terus pemanasan sudah. Jadi mungkin mengalih umatnya mengendalikan hawa nafsu dasar. Mulai diciptakan dasar pemanasan dalamnya. Jadi nafsu anak-anak, anta aku ikam. Lalu dibakar ulang yang ketiga kalinya, tapi ada lagi ke neraka biasa. Kemana? Ke narul ju', ke neraka lapar. Siapa masuk ke neraka lapar luar biasa. Masukkan kan ke narul ju'. Setelah masuk ke neraka lapar tadi, lalu diangkat, ditanya lagi, man anta wa man ana? Ya Allah, siapa kamu, siapa saya? Apa jawaban nafsu? Hanya menjawab jawabannya, ana abdu wa anta rabbi. Ujar nafsu, ulun hamba biyan Tuhan ulun. Hanya mau tunduk, makanya hendak menundukkan nafsu puasa. Nah ini tadi Ramadan cara mengendalikan nafsu. Makanya siapa yang sampai waktu nikah tapi kada ada ongkos, tapi dia nabi puasa. Nah iyalah, anak kawin cuma apa aja misalnya kada ada ongkosnya, puasa. Itu salah satu cara mengendalikan nafsu. Jadi nafsu ini alih diperangi. Nah cara agar nafsu kita lemah, maka bawa puasa. Puasa. Makanya Ramadan ini mengaji rasanya nyaman, beda rasa nyaman. Ini nafsunya kada sebuah yang biasa, ya kan? Nah jadi bawa puasa. Jamaah rahimahumullah. Nah kita masuk pasal yang pertama tentang menjauhi maksiat. Pasal pertama, cara meninggalkan maksiat zahir. Pertama kita masuk maksiat zahir atau maksiat anggota tubuh. Ini yang secara umum. Nanti setelah ini baru secara khusus satu persatu. Mulai mata, telinga, mulut, tangan, kaki, 7 anggota tubuh kita ini. Nah di sini kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau telah melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu, yang anggota badanmu itu merupakan nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkannya kepadamu. Saking jahatnya kita nih, dijulungin nikmat, dipakai nikmatnya geser maksiat, dan menggunakan amanat yang diberikannya kepadamu. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat, berarti engkau telah menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan dan mengkhianati amanat yang diberikan Allah. Ibaratnya ulun dijulungi Pak Haji mau keberadaan di sini, keberadaan kesentian ke masjid, soalnya keberadaannya ulun pakai mau jok sini, sama tuh dijulungi nikmatnya dipakai geser maksiat lawan Allah.
Jangan nikmat itu pun kita sekarang kurang lebih ini ampun Allah dipakai pulang mana biasa nama ingkar Allah. Nah ini dua kali jihad ya lah dubul jihadnya. Dan anggotamu adalah rakyatmu. Nah ini jadi anggota tubuh kita ini adalah rakyat kita. Maka hendaklah engkau berpikir baik-baik bagaimana sepatutnya engkau menjaganya. Ini menjaga rakyat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati." Artinya maka kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, ya kepemimpinan yang paling kecil adalah memimpin anggota tubuh kita. Nah, menjaga tangan kita, tangan tangan kamu wani-wani. Ya kalau tuh kita menagur oleh tulis. Kadang kita juga hendak jadi makanya mengenai itu langsung berdoa istighfar astagfirullahaladzim. Iyalah karena kayaknya kita bakal dipertanggungjawabkan terhadap rakyat kita. Ini mata, telinga, muntung, tangan, betis, perutnya rakyat kita berdan kita mau bertanggung jawabkan. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya semua anggotamu akan bersaksi di atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak. Nah, jadi saksi ya, dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Anggotamu akan membuka segala rahasiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar nanti. Ibaratnya ini nama kumpul jamaah tabul iman biar disuruh maju memadahkan aib yang kayak Pak Rasul supahnya, apalagi di dalam mahsyar yang manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kumpul kita maju ke mukana. Lalu kita mengumumkan dosa kita. Semalam aku jam 8 pagi pergi ke tempat maksiat suaki orang untuk kita laknatullah alaihi dia disumpahi orang. Nah sumpah banget tuh kita makanya apa na'udzubillah ya. Lalu dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, kata Allah dalam surah An-Nur ayat 24, ya Allah yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Maksudnya di hari itu, yakni hari kiamat, akan bersaksi atas kamu oleh segala lidahmu. Nah, bersaksi tanganmu dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat. Nah, ketika di dunia, karena tangan mengambil, betis mengambil, jadi saksi. Makanya biar baju yang biar pakai, ialah kendaraan yang biar pakai itu kita termasuk jadi saksi. Makanya mengkawal biar sembahyang baju itu jangan ngitung-ngitung aja, ganti-ganti. Jadi banyak mau jadi saksi ya lah. Mungkin baju gitu aja nih, jadi kita mau jadi saksi ya lah. Biar sembahyang, jadi kita berbagai ganti-ganti. Jadi banyak kita saksinya. Baju warna biru semalamnya sembahyang subuh hari ke-6 Ramadan misalnya nih, jadi saksi itu ya. Jadi jangan disimpan di lemari ya, biar disimpan di lemari jadi nama-nama bajunya iyalah pakai kita aja pada hanya bagi anak muka besar iyalah kamu dulu ya diberi orang misalnya ada honor nyimpan langsung pakai supaya apa? Bermanfaat karena sudah ada dipakai, sudah bernilai kan? Jadi pakai ya kan? Ibu-ibu misalnya, lima misalnya jadi mukana ganti juhur mukana ini misalnya. Jadi sehari 5 tetap pas biar
Bergaya lagi bukan. Artinya apa? Pakaian kita itu juga termasuk nanti jadi saksi. Amun di dunia kalau saksinya disebut-sebut, ya naik lah saksinya kayak ini aja. Kalau disebut di akhirat, kalau disebut lagi tangan pada panggil ya Pak, kalau disebut-sebut. Nah, jadi semua nanti akan jadi saksi. Jadi menghina Anda, menggawe maksiat, mengatakan ayat ini, nih aman gini jadi saksi nah, kali jadi ya nah. Apalagi bulan Ramadan nih, disuruh kita menjauhi maksiat supaya jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi pahalanya hilang. Ya lah. Dan Nabi Rabbah Sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-jum' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tidak ada yang dia dapatkan selain lapar dan haus. Hanya jam 8 pagi habis ke pahalanya. Maka menongkrong di bukana kali hati ayam, ya habis pahala. Atau apa? Duduk ada yang mulai ada berita hoax, berita hoax nyata hoax kawan, ya hoax nih panas. Makanya Pak, aku bisa masih penasaran kalau mengisahkan orang tua mau atau menggibah, kayak kalau hidup mau menggibah, iya. Padahal yang di kitab Nurul Nasihin itu disebutkan manta ba'da ghibah bahwa akhirul man dakhala jannah. Siapa yang bertaubat dari ghibah, maka dia orang yang terakhir masuk surga. Orang bertobat tuh ya, orang yang bertobat dari ghibah itu terakhir masuk surga. Bertobat tuh, apalagi nama bertobat sebenarnya misalnya ghibah, maka orang menghibah itu apa? Pahalanya diberikan kepada orang yang menghibah. Iyalah, makanya mengenal mulai menghibah, biar makasih dijauhi sudah. Dulu semalam nih bijik parut, sakit parut apa tuh? Jauhi lagi, ya kan? Jadi biar berdusta, gigit parut biar sakit parut, jauhi lagi. Mau masih biar darahnya di situ ada PAP menghibahnya, apalagi biar meyah, ya Allah, sapong kisahnya. Nah berikutnya masuk pada isyara sebelumnya. Kemudian kan Allah berfirman lagi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Rancang kita baca. Tapi apa? Kadang karena kita kurang paham maknanya, seakan-akan biasa. Padahal ini ayat tentang anggota tubuh kita yang nanti jadi saksi di hari kiamat. Nah, di padang mahsyar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ya Allah, Pak, pada hari itu aku kunci, ya Allah, Pak, kami kunci mulut-mulut mereka. Karena mulut ini kami waktu di dunia bisa berdusta. Yalah. Wa tukallimuna aydihim, nanti akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Tangannya mengambil tangan para berdusta. Yalah. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan menjadi saksi nanti kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang mereka berbuat di dunia dahulu. Nah, karena jadi saksi jadi kita. Jadi mudah-mudahan apa? Tangan betis kita ini nanti akan menjadi saksi, bukan untuk menyampaikan dosa kita, tapi jadi saksi menyampaikan ibadah-ibadah kita. Itulah kita harapkan, ya kan? Bukan jadi saksi apa? Maksiat kita. Nah,
Maka jagalah baik-baik, kata Imam Al-Ghazali, seluruh anggotamu, karena nanti semuanya jadi saksi. Jadi jangan dikira aku dia maksiat seorang dia itu dengan tahunya jadi saksinya juga. Makanya tangan berdiskusinya jadi saksi sudah. Khususnya anggotamu yang 7. Nah, ini termasuk mulai pembahasannya. Kata Imam Ghazali, khususnya anggotamu yang 7, karena pintu neraka itu ada 7 mula dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badan. Neraka itu ada 7, yang 7 ini pasti disebabkan 7 anggota tubuh kita. Jadi kita masuk neraka 7 macam ini. Nah, apa saja anggota tubuh yang 7 itu? Yaitu mata, kemudian telinga, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima kemaluan, yang keenam tangan, yang ketujuh kaki. Nah, 7 macam ini yang menyebabkan seseorang masuk ke salah satu dari 7 neraka tadi. Nah, tapi mau kita jaga 7 anggota kita ini, insya Allah kita terhindar dari 7 pintu neraka ini. Nah, kita masuk pertama dulu sedikit lah. Pertama dari 7 anggota itu adalah menjaga mata. Nah, ini pas bulan Ramadan kita menjaga maksiat. Di antara anggota tubuh yang paling sulit dijaga adalah mata. Ya, mata. Lalu kata Imam Al-Ghazali, mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu, dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban dan keindahan ciptaan langit dan bumi. Jadi mata ini diberi Allah supaya kita ini kalau melakukan hal yang bermanfaat, bukan dipakai jasa sesuatu yang kada bermanfaat, apalagi rusak. Allah menyuruh kita mata ini supaya kita kalau melakukan hal yang bermanfaat. Jadi apa yang bayangkan Allah misalnya menyuruh kita sembahyang, tapi Allah ada memberi kita mata kayak kalian rasanya. Nah, ibu karena buru-buru. Nah, ya, alhamdulillah diberi Allah fasilitas. Nah, diberi Allah mata. Kawan menuju ke masjid, bayangkan saudara-saudara kita kalau diberi Allah jatah mata, iyalah. Tapi justru apa? Mereka terlepas dari hisab mata. Iyalah, kan mereka kan dua mata. Jadi kita di hari kiamat luput dari hisab mata nih. Kita mempertanggungjawabkan dengan mata kita nih. Iyalah. Makanya orang yang buta itu setidaknya apa? Matanya dulu aman. Iyalah. Jadi apa? Mata ini diciptakan Allah untuk kita melakukan sesuatu yang bermanfaat dan melihat keindahan ciptaan Allah, ya, sehingga engkau dapat mengambil iktibar daripadanya. Nah, itu gunanya Allah beri kita mata. Lalu maka peliharalah matamu dari 4 perkara. Nah, 4 perkara. Pertama, melihat perempuan yang bukan mahram. Nah, ini dalam kitab Sulamul Tauhid disebutkan melihat di sini bukan auratnya saja, tapi termasuk wajahnya. Nah, makanya biar maaf, ada orang berpapasan nih, belaluan, nang saya ngomong tapi lawan jenis apa? Kalau sombong ada, tapi sombongnya orang lewat. Ini kalian ada nih orang menjaga pandangan lain. Kalau sama jenis, sama-sama lelakian misalnya,
belebet mereka mau silahkan ya lah. Tapi lawan jenis kalau bapak menjaga mata ya lah. Kenapa? Karena aurat perempuan itu jarak wajah dan telapak tangan itu kalau mazhab Syafi'i aurat ketika sembahyang. Jadi aurat ketika sembahyang perempuan itu wajah dan telapak tangan. Adapun di luar sembahyang kalau mazhab Syafi'i seluruh tubuh. Jadi biar baca cadar itu bukan mazhab Maliki, malah mazhab Syafi'i. Kalau kami di Amuntai itu biar biasanya memang cadar. Karena memang kalau mazhab Syafi'i cadar aurat di luar sembahyang seluruh tubuh. Jadi cadar mata ya lebih kelihatan. Ya, namun ada salah satu murid Imam Syafi'i yang membolehkan ya, yang berpendapat bahwa aurat di luar sembahyang juga wajah dan telapak tangan. Makanya kita ada juga yang pada pakai cadar ya. Jadi wajah itu termasuk yang harus dijaga dari perempuan. Makanya kan orang apa makhibah boleh orang melihat wajah istilah. Karena di luar dari itu kalau boleh. Nah, di antara waktu yang boleh melihat lawan jenis ketika jual beli, nah bertukar boleh ya melihatnya. Pada masjid orangnya di situ, berapa jam? Boleh ya melihatnya. Ya. Kemudian apa? Waktu makhibah, waktu melamar boleh melihat ada istilah itu jurnah. Mungkin ada bulatnya apa ya. Boleh. Tapi hanya wajah dan telapak tangan yang boleh dilihat. Makanya ada biasanya dilajari meiti tangannya atau tangannya garis ini dan orangnya rajuan. Nah, namanya nih. Cuma kalau mesti jual pasnya cuma apa biasanya. Nah. Kemudian waktu apa lagi yang boleh memandang nih? Waktu menuntut ilmu, waktu belajar. Kebetulan misalnya gurunya latihan, muridnya kebinian misalnya nih, boleh. Itu pun tetap harus menjaga pandangan. Nah, jadi disuruh apa? Menjaga pandangan. Nah, malih itu dia maaf, mun kita tuh salah lawan ipar. Nah, kali dijaga. Makanya mun ada duit awal belum ngasal sama ya tak aman. Makanya sampai ada film menangkap ipar maut kan. Nah, nonton video guru jauh kan nonton ada. Cuma mana videonya tuh nah. Ipar adalah mau sawalin apa menamati sakoran. Itu aja itu tujuan gara-garanya nih. Iyalah ada menjaga pandangan dan memang disuruh kita tuh mengkawal jangan mengumpul ya kan. Ibarat tak kumpul juga mengkawal disekat ke rumahnya. Misalnya kalau kawan juga menyekat ke rumahnya udah beramai. Bangun di kamarnya lagi ya kan. Supaya dapat menjaga pandangan. Nah, jangan aku juga ibarat dulu niat walau air mau belum kata air kamunya ya kan. Kan bukan mahram. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat gambar-gambar porno yang membangkitkan syahwat, termasuk videonya, gambarnya aja masuk, lagi videonya. Jadi jangan, apalagi dalam ilmu kedokteran, ketika kita melihat sesuatu yang porno, itu beberapa sel otak kita putus. Makanya anak-anak mohon maaf yang sudah menonton itu hati-hati. Menghafal hilang hafalannya, belajar pada paham kayak pemutus namanya. Nah, dampaknya. Lalu yang ketiga, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Kalau di kitab Maraqil Ubudiyah itu disebutkan biharakatil hajibain. Dahulu itu jadi diantaranya orang melihat dengan pandangan menghina itu dengan
menggerakkan dua kening. Orang kafir Quraisy dulu kan kalau Nabi lewat pasti deh tuh Muhammad lalu tok. Nah keningnya bergerak. Jadi pandangannya pandangan mahina. Nah, hatinya tuh dosa hati dan merasa mulia. Inya melihat tuh dosa mata juga melihat orang ingin tuh makanan. Harus aku kalau pada inya aduh orang tuh ada ya mah harusnya melihat ke anak. Inya tuh masih anak sekitarnya dosanya ada aku gitu. Karena melihat orang Tuhan aku sendiri Tuhan banyak sendiri pahala pada aku jangan terpaling. Itu anak sekitarnya pahalanya. Itu Tuhan banyak sendiri dosa pada aku itu tak paling katanya. Ya kan? Nah lalu yang keempat melihat keaiban orang lain. Nah, melihat keaiban orang lain itu juga dosa mata. Nah, ada tambahan di kitab Surah At-Taubid, ya kalau dosa mata an-nazru ila baitil ghairi bi ghairi idnih. Melihat ke dalam rumah orang tanpa seizin pemiliknya, nah itu juga dosa mata. Jadi mau ada tamu aja mata masuk ke rumah orang itu bertiga tahun dia untuk harusnya masuk ke rumah orang itu jadi gimana? Makanya ada bertamu kerja tok assalamualaikum balik badan jangan berdiri di muka orang ya lah. Jadi habis berdiri di muka orang langsung balik badan tok assalamualaikum balik badan. Jadi pas tuan rumah membuka ada langsung terihi nang dikhawatirkan bapak tok assalamualaikum pasti dia ngomong kalau mau bibis di baju panas di baju kelihatan ledakan. Jadi mau kita berbalik badan jadi mau kalau orang di sini langsung saya mati malam dulu menyuruh apa di rumah bilang supaya orang makanya adanya balik badan jangan menghadap ke pintu. Kalau di kitab Ta'lim wa Ta'lim di antara pekerjaan yang mewarisi fakir adalah mengetuk pintu menghadap ke pintu. Jadi mengetuk pintu kan tok assalamualaikum beri kayak lagi nanti. Jadi orang harus melihat Tuhan mereka sahabat orang ada di rumah mana nih menjual ke kamar misalnya. Au mimman akhfahu atau sesuatu yang ia sembunyikan. Kalau boleh isi kamar orang misalnya masuk ke kamar orang kan boleh bersama itu aku jadi sama aku itu tetap walaupun sama kan sama kita ada bininya ada anaknya kan boleh kita sering masuk isi kamar orang dibuka misalnya kan boleh bersama tak. Nah itu apa? Di antara dosa-dosa mata cuma yang paling jelas dosa mata tadi adalah melihat aurat, ya, melihat aurat atau melihat kepada lawan jenis yang bukan mahram. Nah kira-kira cukup mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum maaf sudah kita panjang umur sehat dan dapat taufik hidayah agar kita bisa beribadah secara maksimal di bulan Ramadan ini dan Allah terima segala ibadah kita dan mudah-mudahan nantinya kita termasuk orang-orang yang diberikan kelepasan daripada api neraka dan kita dijadikan orang-orang yang beruntung dengan masuk ke dalam syurga Allah bighairi hisab. Ala tilka niyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.